Desak banjir, 57 kepala keluarga mengungsi. Tawuran kelompok, polisi sita belasan senjata tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Sulawesi Selatan hari ini edisi Jumat 24 Juli 2020. Kali ini bersama saya Fahriadi Fatahudin. Sejumlah informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Dan berikut selengkapnya kita awali dalam segmen berita utama. Informasi pertama, dua kelompok warga di Kota Makassar terlibat saling serang menggunakan batu dan juga anak panah. Tawuran ini dipicu karena salah satu kelompok merusak masjid hingga fasilitas CCTV masjid. Inilah rekaman dari aparat kepolisian Polsek Ujung Tanah saat membubarkan tawuran dua kelompok warga di Jalan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Dalam rekaman berdurasi 1 menit itu, aparat kepolisian berusaha memukul mundur salah satu kelompok warga, namun mendapat perlawanan dengan lemparan batu, anak panah, serta petasan. Setelah mendapat bantuan dari tim Resmo Polres Pelabuhan Makassar, warga pun akhirnya mundur. Tawuran dua kelompok warga antara Jalan Bolu dengan Cambaya ini pecah diduga dendam lama yang tak kunjung selesai. Apalagi warga dari Jalan Cambaya merusak fasilitas masjid termasuk CCTV hingga tawuran pun terjadi sejak sore hingga malam hari. Setelah melakukan penyisiran dari dua kelompok warga yang bertikai, polisi berhasil menyita belasan senjata tajam seperti anak panah lengkap dengan pelontarnya serta petasan yang digunakan untuk melawan polisi. Namun para pelaku berhasil melarikan diri. Makanya warga sini, semua warga ini tidak pernah perang. Dia marah karena masjid diganggu. Makanya dia keluar semua ini hari. Kalau dia mau perang, perangnya sama warga. Banyak sekali seng-sengnya ini apa? Itu dilempar atau dibakar. Di sini ada dibakar. Sapanya diancam. Oh, iya. Ini sapanya pegadaian diancam pakai busur. Pas dia buka, dia masuk di sini. Menyerang, ya. Aparat kepolisian masih disiagakan di lokasi guna mengantisipasi tawuran susulan. Polisi juga telah melakukan koordinasi dengan pengurus masjid dan Tripika Kecamatan untuk mengganti kerusakan masjid yang ditimbulkan pasca tawuran dua kelompok warga tersebut. Mustamin Mustari melaporkan. Tingginya curah hujan mengguyur Kabupaten Sidrap menyebabkan ratusan hektar sawah tanaman padi di 6 kecamatan di wilayah Sidrap terendam banjir. Danau Sidenreng Kabupaten Sidrap dan Danau Tempe Kabupaten Wajo memasuki area persawahan, perkebunan dan pemukiman warga. 6 kecamatan terendam banjir terdiri dari Kecamatan Pancalautang dan Lolimpoe, Watang Sidenreng, Maritengai, Dua Pitoe, dan Pitu Riawah. Banjir terparah di Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap dengan ketinggian banjir bervariasi mulai 1 meter hingga 3 meter lebih, sehingga ratusan hektar sawah tanaman padi yang tinggal sebulan dipanen, sebagian besar rusak dan hanyut terbawa arus banjir. Menurut petani Basri mengatakan, banjir terjadi akibat luapan air Danau Sidenreng Kabupaten Sidrap sehingga petani mengalami kerugian jutaan rupiah per hektar dengan terbawanya arus banjir tanaman padi. Walaupun masih dalam kondisi banjir, petani tetap panen padi agar tidak terlalu merugi dengan menggunakan perahu untuk dijadikan tempat penyimpanan buah padi. Petani sangat mengharapkan adanya bantuan ganti rugi dari pemerintah, utamanya biaya benih padi dan ongkos selama memelihara tanaman padi. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Itu banjir luapan Danau Sidenreng Kabupaten Sidrap menyebabkan 57 kepala keluarga di Kecamatan Pancalautan Sidrap memilih mengungsi ke sejumlah rumah keluarganya.
Banjir luapan Danau Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dan Danau Tempe, Kabupaten Wajo setinggi 3 meter lebih dalam 3 hari terakhir ini menyebabkan 57 kepala keluarga di Kelurahan WTE, Kecamatan Pancalautan, Kabupaten Sidrap memilih mengungsi ke sejumlah rumah keluarganya yang tidak terdampak banjir dan kantor pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kelurahan WTE. Camat Pancalautan Muhammad Basri mengatakan 57 kepala keluarga korban banjir di Kelurahan WTE, Kecamatan Pancalautan, Kabupaten Sidrap sudah diberikan bantuan logistik berupa sembako, makanan dan minuman siap saji dan alat pelindung diri atau APD jenis masker dan hand sanitizer. Sementara 260 kepala keluarga masih bertahan di rumahnya dengan selalu meningkatkan kewaspadaan agar tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material lebih besar. Jika kondisi banjir tidak surut dalam sepekan mendatang, maka tim gabungan bencana Kabupaten Sidrap akan kembali melakukan evakuasi warga bertahan di rumahnya, utamanya ibu hamil, lansia, anak-anak, dan bayi ke rumah keluarga yang lain dan mendirikan posko bencana banjir di Kecamatan Pancalautan, Kabupaten Sidrap. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Untuk melayani 14.000 lebih pengungsi akibat banjir bandang di Masamba, Luwu Utara, berbagai elemen baik dari instansi maupun relawan mendirikan posko di dekat pengungsian. ribu pengungsi akibat banjir bandang di Masamba tersebar 15 titik pengungsian di tiap posko bantuan. Berbagai elemen bantuan bekerja terpadu, seperti yang terlihat di salah satu posko Tagana. TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan semua saling bersinergi memberikan bantuan dan fasilitas pengungsi. Dari 14.000 lebih pengungsi, 303 diantaranya ibu hamil, 447 bayi, 2.223 balita, dan 2.623 lansia. Sementara dari data tim kesehatan, beberapa pengungsi mengalami ISPA sebanyak 317 orang, 41 orang menderita diare, 195 orang mengalami dermatitis, dan 187 orang mengalami hipertensi. Di posko ini juga tim Tagana Dinas Sosial memasak keperluan pengungsi setiap hari serta memberikan bantuan keperluan sehari-hari seperti selimut, pembalut, susu, serta beras untuk pengungsi yang menginap di rumah keluarganya. Adapun keperluan air bersih didrop dari PMI dan Dinas Pekerjaan Umum. Dinas PUPR memberi fasilitas 1 tandon air berkapasitas 2.000 liter untuk tiap posko bantuan. Akmal Idrus dan Andri Asri melaporkan dari Masamba, Luwu Utara. Saudara, untuk mengetahui lebih lanjut situasi terkini upaya tanggap darurat yang dilakukan di Masamba, Luwu Utara, berikut penjelasan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, Bapak Muslim Muhtar. Nah, ini kami bersyukur ternyata masyarakat Sulawesi Selatan memang budayanya budaya mau merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga-keluarga yang kena musibah. Nah, ini terbukti dengan adanya beberapa perhatian, bantuan, baik secara perorangan, secara kelompok, secara organisasi, bahkan pemerintah daerah, hampir 23 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, alhamdulillah, telah datang memberikan bantuan di samping dipimpin langsung oleh kepala daerahnya bersama seluruh unsur Forkopimda yang ada di daerahnya, juga biasanya dipimpin oleh Pak Sekda, Pak Ketua DPR, dan lain sebagainya. Itu sebagai pertanda bahwa ternyata memang ketika kita kena musibah, kita harus yakin bahwa kita tidak sendiri. Masih banyak saudara-saudara kita yang ingin membantu. Atas kerjasama kami dengan pihak Basarnas, tadi pagi dapat kunjungan dari Wakil Deputi Bidang Evakuasi dari Basarnas Jakarta. Kita melakukan rapat kecil tadi bersama Bupati di ruangan saya, bahwa memang sampai saat ini jumlah yang meninggal cuma 38, namun yang hilang ada 10. Nah, kita komitmen bahwa 10 itu kita tetap melakukan pencarian. Oleh karena itu ada tambahan dari 7 hari menjadi 10 hari tambah 3 hari. Dan kalau penambahan yang kedua nanti masih boleh dilakukan, masih dilakukan lagi sekali. Tapi selama sebulan masa tanggap darurat, Basarnas tetap berkantor di sini. Kalau untuk PUPR kemarin, Pak Menteri sudah menjanjikan ada 3 kegiatan yang akan dilakukan. Pertama, ada jembatan kita yang hanyut dan itu insya Allah akan segera dibangun. Kemudian yang kedua, untuk membangun tanggul-tanggul yang ada di sepantaran Sungai Masamba ya, dan Sungai Meli sana. Kemudian Sungai Meli. Kemudian yang ketiga itu normalisasi sungai. Karena kita lihat Sungai Masamba ini rupanya penampangnya sudah membesar. Penampang sudah membesar ya, sehingga kelihatannya itu lebih tinggi sekarang sungai daripada daratan.
pada saat berkunjung ke tempat atau lokasi pengungsian, Bapak Gubernur bersama Panglima, kemudian Pak Kapolda dan Bupati Luwu Utara itu telah mengeluarkan program atau rencana untuk melakukan hunian sementara. Itu lokasinya ada di Desa Meli, kemudian lahan yang disiapkan itu kurang lebih 2 hektar dan bahkan boleh ditambah lagi sesuai kebutuhan. Itu lahannya itu dari kepala desa yang ada di Desa Meli. Jumlahnya ada 400 unit. Ya, 400 unit. Ada 2 hektar. Kemudian itu dilaksanakan oleh teman-teman aparat TNI. Ya, dan itu murni dari anggaran Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, saudara, informasi dalam segmen Sulsel Membangun kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Nah, nanti kita tanya-tanya lagi deh Kanang ya. Sini iya, selingi pemsere kelong baturi. Lagu dari Anci Larici yang judulnya Rapa Misona. Dentola di Bangkala. Bangkala ini Jeneponto di Dentola di. Betul Mita, Jeneponto. Iya, Jeneponto biasanya tuh. Kamu ini kok tahu gitu? Bukan aku ni Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Kita lanjut informasi berikut. Perwali nomor 36 terus digalakan oleh aparat pemerintah Kecamatan Talok, Kota Makassar dengan menggelar razia COVID-19. Gabungan aparat Ripika Kecamatan Talok melakukan giat razia COVID-19 sesuai dengan adanya Perwali 36 pemerintah Kota Makassar. Razia dilaksanakan di seputaran Jalan Pongtiku dengan melibatkan semua unsur terdiri dari Koramil dan Satlantas Polsek Talok. Menurut Danranmil Mayor ARH Dr. Hamustan Umar SHMH, giat ini merupakan salah satu bentuk kepedulian aparat pemerintahan Kecamatan Talok dalam mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Talok, di mana setiap pengendara dan warga wajib menggunakan masker sekaligus seluruh kelengkapan kendaraan bermotor. Berbagai sanksi yang diberikan kepada warga yang didapati tidak memakai masker, yakni sanksi sosial dan rapid test di tempat serta tilang bagi pengendara yang tidak ada kelengkapannya. Giat pencegahan COVID di Kecamatan Talok ini terus dilaksanakan agar warga Kecamatan Talok paham akan pentingnya protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Setiap masyarakat yang lewat yang tidak menggunakan masker kita hentikan. Ada beberapa masyarakat, beberapa orang yang melakukan pelanggaran, kita rapid, ya, di rapid dan hasilnya dari pihak puskesmas itu. Ya. Dan Ramil 02 Talok juga memerintahkan kepada seluruh personilnya untuk mengikuti rapid test untuk memastikan semua anggota dinyatakan tetap sehat dan bebas dari virus dalam menjalankan tugas di lapangan. Beberapa bulan belakangan, anak jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Makassar semakin marak.
Adanya anak jalanan di tengah pandemi COVID-19 memberikan warna tersendiri bagi Kota Makassar, di mana pemerintah Kota Makassar lagi gencarnya untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di kota ini. Diberlakukannya social distance oleh pemerintah rupanya tidak begitu dipedulikan oleh anak jalanan yang tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Mereka mengais rezeki dari belas kasih pengendara. Selain itu, kebanyakan dari anak jalanan ini belum mengetahui lebih jauh dengan adanya COVID-19, bagaimana proses penyebarannya maupun bagaimana bisa tertular. Menurut Kadis Sosial Kota Makassar, Muhtar Tahir, pihaknya tetap melakukan pemantauan terkait anak jalanan yang ada di Kota Makassar di tengah pandemi COVID-19. Meskipun saat ini Dinsos masih fokus terkait bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Tiap hari kita dapat hanya memberikan pembinaan saja, karena kami juga dalam persoalan ini harus memang bekerja sesuai dengan protap yang sudah ada. Nah, yang kita takutkan sebenarnya adalah bertambahnya klaster baru dari anak jalanan ini. Untuk itu, alhamdulillah sampai sekarang kita tidak temukan dari mereka. Mungkin kekebalan itu karena suka di jalan, sehingga wabah itu tidak menyerang mereka. Salah satu cara yang ditempuh untuk menekan jumlah anjal dengan melakukan sosialisasi dan pencerahan di tempat supaya mereka tidak berada di jalan. Kendati diakui para anjal kerap kembali dan kondisi ini diperburuk dengan minimnya tempat penampungan anjal di Kota Makassar. Indahnya daya serapan pada penerimaan siswa baru di tingkat SMP negeri menjadi polemik pada pelaksanaan PPDB tahun 2020. Pemberlakuan jalur zonasi pada pendaftaran siswa baru tingkat SD hingga SMA menuai berbagai polemik, khususnya di Kota Makassar. Jumlah sekolah menengah pertama SMP belum mampu menampung jumlah siswa. Total terdapat 9.602 lulusan SD di Makassar yang terancam tidak tertampung di SMP negeri. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan jumlah sekolah baru sehingga dapat menampung banyaknya jumlah siswa yang hendak masuk ke SMP negeri. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amelia Malik menjelaskan, sampai saat ini Dinas Pendidikan Kota Makassar tengah mengusulkan penambahan jumlah siswa di tiap kelas pada jenjang SMP ke Kementerian Pendidikan, di mana yang sebelumnya maksimal hanya 32 orang siswa dalam satu kelas, kini diusulkan menjadi 36 orang siswa, sehingga total 1.800 siswa dapat terakomodir pada SMP negeri. Sementara untuk jangka panjangnya ke depan, penambahan jumlah sekolah baru dan regrouping akan dilaksanakan di tahun 2021. Penambahan sekolah itu kan jangka panjang ya, artinya tahun depan ya, kalau memang bisa dapat persetujuan dan kami lakukan rapat bersama dengan Aset, kira-kira ada regrouping dan mungkin juga ada yang penambahan pendirian sekolah SMP baru, iya, selain regrouping. Ya, harapan kita seperti itu untuk bisa mengcover anak-anak kita ya, khususnya yang kurang mampu lah, yang tidak bisa bersekolah di swasta. Hingga kini diupayakan ada 7 titik sekolah di Makassar yang akan di-regrouping. Namun angka tersebut masih dapat bertambah seiring dengan hasil survei yang didapat di lapangan. Rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-60, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Toraja melaksanakan upacara secara virtual di Aula Kantor Kejari Tanah Toraja. Dalam memperingati puncak Hari Bakti Adiaksa ke-60, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja beserta jajarannya melaksanakan upacara virtual yang dilakukan di seluruh Indonesia, dipimpin langsung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Usai upacara, Kejaksaan Negeri Tanah Toraja mengadakan syukuran di kantor Kejari dan dihadiri Wakil Bupati Toraja Utara, Sekda, Kapolres Toraja Utara, dan tim Forkopimda, Kepala Rutan Makale, Kepala BNN Tanah Toraja, dan Ketua DPRD Tanah Toraja. Pada perayaan ini juga Kejaksaan Negeri Tanah Toraja memberikan penghargaan kepada LPP TVRI Sulawesi Selatan yang diterima langsung kontributor TVRI Tanah Toraja, Layuk Tangke, sebagai bentuk kerjasama dalam membantu pemerintah Kabupaten Toraja, khususnya Kejari Tanah Toraja selama ini.
Kepala Kejari Jeffrey Penaging Maka P2 SHMH juga menyampaikan dalam jangka 6 bulan telah menyelamatkan kredit macet BRI cabang Rantai Pao sebesar 1,2 miliar rupiah dan telah berhasil melakukan pengembalian denda atau uang pengganti sebesar 500 juta dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kita berharap bahwa kejaksaan akan lebih baik lagi ke depan, akan lebih maju lagi ke depan di dalam tugas dan fungsinya melayani masyarakat, khususnya Kejaksaan Negeri Tanah Toraja pada tahun ini dalam jangka waktu 6 bulan telah berhasil menyelamatkan kredit macet dari BRI cabang Rantai Pao sebesar 2,1 miliar. Diharapkan Kajari Toraja terus bergerak dan berkarya dalam menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Layuk Tang, TVRI Sulsel melaporkan. Sebagai bentuk kepedulian, sejumlah media memberikan bantuan terkait bencana banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Lewat MNC Peduli, sejumlah media yang tergabung dalam MNC Group mengirimkan bantuan berupa kebutuhan pokok untuk warga di Masamba. Bantuan yang dikirimkan tersebut berupa ikan kaleng, beras 1 ton, dan mie instan sebanyak 200 kardus. Pengiriman bantuan tersebut dilepas langsung oleh Komisaris Utama Koran Sindo Makassar, M. Fatul Fauzi Nurdin, bersama Direktur Utama Koran Sindo Makassar, Munadir Mubarak, di halaman kantor Koran Sindo Makassar. Munadir Mubarak mengatakan bantuan yang dikirimkan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan gerakan sosial kemanusiaan dari MNC Group untuk meringankan beban para warga yang tertimpa musibah. Insya Allah bantuan ini bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita yang di sana, karena memang musibah yang ada di Masamba ini adalah musibah bencana yang sangat butuh perhatian bagi warga yang ada di sekitar Sulawesi Selatan khususnya. Untuk gelombang kedua, insya Allah kita persiapkan selimut, popok, ya, pakaian, dan sarung yang memang warga di sana di pengungsian itu sangat membutuhkan. MNC Group sebagai salah satu jaringan media terbesar di Indonesia ingin senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat dan tidak hanya dalam bentuk pemberitaan dan sebagai media penyaluran aspirasi masyarakat, tapi juga hadir membantu ketika terjadi bencana alam. Hasdar Eko melaporkan. Ya, saudara, demi kesehatan dan keselamatan karyawan dari pandemi COVID-19, TVRI Sulawesi Selatan menyediakan wastafel atau sarana cuci tangan secara mandiri di beberapa titik strategis. TVRI Sulawesi Selatan mengambil langkah pencegahan dan antisipatif penyebaran COVID-19. Hal ini ditujukan dengan pemasangan wastafel atau fasilitas mencuci tangan di sejumlah titik strategis yang menjadi perlintasan banyak orang. Setiap karyawan maupun pengunjung dipersilakan mencuci tangan dengan sabun yang disediakan di beberapa tempat. Selain itu, di atas wastafel juga dipasang tata cara mencuci tangan sesuai dengan standar WHO. Pemasangan wastafel ini selain memberikan fasilitas bagi karyawan TVRI Sulsel, juga sebagai sarana pencegahan penyebaran COVID-19 dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat umum yang datang berkunjung ke kantor TVRI Sulawesi Selatan, serta karyawan agar lebih sering mencuci tangan atau membersihkan tangan pada saat selesai atau sebelum melakukan kegiatan di dalam dan di luar ruangan hingga bersih dengan air yang mengalir. Untuk itu, karyawan diminta untuk memanfaatkan fasilitas mencuci tangan dan hand sanitizer sebagai bentuk kepedulian bersama untuk pencegahan COVID-19 sehingga protokol kesehatan selama berlakunya new normal tetap dilaksanakan dan seluruh karyawan TVRI Sulsel dapat terhindar dari COVID-19. Daslin melaporkan. Tetaplah bersama kami, Sulawesi Selatan hari ini akan kembali dalam segmen Lintas Daerah. Nanti kita tanya-tanya lagi dengan Kanang ya. Sini iya, selingi pemsek kelong, baturi.
dari Ancila Ricci yang judulnya Rapa Misona. Dentola di Bangkala. Bangkala ini Jeneponto di? Dentola di? Betul Mita, Jeneponto. Iya, Jeneponto. Jeneponto biasanya tuh. Kamu ini kok tahu gitu? Kukanga kunipela kunibu. Polisi di Kota Makassar menerapkan marka jaga jarak di 20 jalan protokol. Marka jaga jarak di lampu lalu lintas ala MotoGP ini diharapkan dapat memberi edukasi kepada pengguna jalan agar tetap menjaga jarak pada saat berhenti di pemberhentian lampu lalu lintas. Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar menerapkan marka jaga jarak di traffic light yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembuatan marga jaga jarak untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 bagi pengguna jalan yang berhenti di lampu merah. Ada 20 jalan protokol di Makassar yang dibuatkan marka jaga jarak ala sirkuit MotoGP, di antaranya Jalan Ahmad Yani Makassar. Sejumlah petugas kepolisian lalu lintas Polrestabes Makassar terlihat mengatur dan menertibkan pengguna jalan yang melintas di Jalan Ahmad Yani. Marka jaga jarak khusus untuk pengendara roda 2 karena rentang penyebaran di jalan yang berbeda dengan roda 4 yang tertutup. Setiap marka jaga jarak memiliki garis jarak lebih dari 1 meter dari garis lainnya. Karena marka jaga jarak di traffic light tidak ada dalam Undang-Undang Lalu Lintas, marka jaga jarak ini sifatnya berlaku sementara hingga pandemi COVID-19 berakhir. Marka jaga jarak di lampu merah ala sirkuit MotoGP diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pengguna jalan agar tetap menjaga jarak pada saat berhenti di lampu merah. Jadi ini hanya berlaku sementara, hanya pada saat masih adanya virus corona di Makassar atau di seluruh Indonesia ini. Kenapa roda 2? Karena roda 2 ini kan sangat rentan, terbuka, sangat rentan untuk virus-virus yang lain, bukan juga termasuk corona, termasuk virus-virus yang lain. Roda 4 kita tidak berlakukan karena roda 4 kan tertutup. Sejak diberlakukan pada 18 Juli 2020 lalu, pembuatan marka ini tidak ditemukan kendala. Warga yang pernah berhenti jalan yang dibuatkan marga jaga jarak sudah mematuhi penerapan ini. Sosialisasi penerapan marka jaga jarak terus dilakukan baik melalui pengeras suara di sekitar traffic light hingga lewat media sosial. Mustamin Mustari melaporkan. Seorang pasien COVID-19 yang sempat kabur dari Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang, Kabupaten Pinrang dinyatakan sembuh setelah menjalani 2 kali swab test. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pinrang, Dr. Gigi Diah Puspita Dewi mengatakan, seorang pasien berinisial ER, warga asal BTN Palem Hijau, Kecamatan Sawito, Kabupaten Pinrang, dinyatakan sembuh berdasarkan hasil swab 2 kali di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Pasien sembuh itu telah dirawat sesuai standar protokol kesehatan penanganan COVID-19 di dalam program wisata COVID-19 Gugus Tugas Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dipulangkan ke rumahnya dan menjalani karantina mandiri 14 hari dengan pengawasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pinrang. Saat ini, total kasus positif COVID-19 yang tercatat tersisa 3 orang yang masih dirawat. Asnadi Kala TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Goa menjamin ketersediaan hewan kurban sebanyak 6.112 ekor bagi masyarakat dengan memastikan kesehatan hewan kurban tersebut. Untuk memastikan kesehatan hewan kurban sebelum disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan hewan.
Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa, Suhriyati mengatakan, di tengah pandemi ini masyarakat yang ingin berkurban harus memperhatikan kelayakan dari hewan kurban. Dengan memperhatikan 3 syarat khusus, yaitu dilengkapi surat keterangan sehat, fisik hewan sehat, dengan ciri-ciri mata cerah, hidung terlihat basah, dan cara berdirinya harus kokoh, serta hewan harus cukup umur. Pihaknya mengimbau masyarakat tidak membeli hewan kurban tanpa surat keterangan kesehatan dari Dinas Peternakan. Meskipun perayaan Idul Adha tahun ini cukup berbeda, namun untuk stok hewan kurban di Kabupaten Goa dipastikan akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena untuk stok sapi terjadi peningkatan sebanyak 6.112 ekor dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 5.000 ekor, sedangkan kambing sebanyak 572 ekor. Tidak hanya itu, proses penyembelihan hingga pembagian daging dianjurkan kepada masyarakat untuk wajib menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, tidak berkerumun, dan rajin cuci tangan. Karena itu, Dinas Peternakan dan Perkebunan Goa terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah pelaksanaan kurban di masa pandemi ini. Alhamdulillah setelah kami melakukan pemeriksaan kesehatan di 18 kecamatan, hasilnya itu tidak ditemukan di satu kurban kita yang terjangkit virus antraks dari hasil pemeriksaan kesehatan. Sapi yang berasal dari luar Kabupaten Goa harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari asal sapi. Sementara itu, salah satu peternak sapi kurban mengaku merasakan daya beli masyarakat hewan kurban berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun ini pembelinya berkurang dan hingga pekan ini sapi kurban yang terjual baru 100 ekor. Jika dibandingkan tahun lalu, seminggu sebelum Lebaran sudah terjual sekitar 300 ekor sapi kurban. Meski demikian, para peternak dan penjual hewan kurban masih menunggu pembeli hingga pekan depan. Hamid Rina Ardin melaporkan. Sulawesi Selatan hari ini akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Nah, nanti kita tanya-tanya lagi dengan Kanang ya. Sini, iya, selingi pemsek kelong, baturi. Dari Anci Larici yang judulnya Rapa Misona. Dentola di Bangkala. Bangkala ini Jeneponto di? Dentola di? Betul Mipa, Jeneponto. Iya, Jeneponto biasanya tuh. Kamu ini, kok tahu gitu? Bukan aku ni Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Kita lanjutkan informasi berikut masih dalam segmen Lintas Daerah. Berbagai bantuan kebutuhan dasar bagi warga Masamba siap didistribusikan. Bantuan ini berasal dari pemerintah Kabupaten Goa, masyarakat dan organisasi sosial Kabupaten Goa. Bupati Goa Adnan Purikta Iksan melepas 4 truk bantuan peduli korban banjir bandang untuk masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang berasal dari Pemkab Goa, masyarakat, dan organisasi sosial. Adnan Purikta Iksan mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan panggilan nurani untuk membantu sesama yang tertimpa musibah di Luwu Utara, khususnya di daerah Masamba. Masih lekat diingatan Pemkab Goa terkait banjir dan longsor yang menimpa Kabupaten Goa tahun lalu.
dan bantuan terus berdatangan, sehingga ketika daerah lain tertimpa musibah, Kabupaten Goa merasa terpanggil untuk membantu sesama. Diimbau pula agar ketika menyalurkan bantuan tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan, agar ketika kembali ke Kabupaten Goa bisa tetap sehat. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ihsan Parawansyah mengatakan, usai dilepas Bupati Goa, bantuan ke Luwu Utara akan langsung disalurkan bersama beberapa relawan, organisasi sosial masyarakat, dan pramuka Kwarcap Goa. Bantuan kemanusiaan untuk Luwu Utara berupa bantuan kebutuhan dasar seperti air minum, beras, makanan siap saji, tenda, kelengkapan bayi, obat-obatan, dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Lutra saat ini. Bantuan tersebut akan dibawa ke posko induk penanganan banjir di Masamba sesuai protap kebencanaan yang berlaku dan selanjutnya didistribusikan ke warga Luwu Utara yang terdampak oleh pihak setempat. Jadi ini kami langsung, jadi biasanya ini kan sudah protap di dalam kebencanaan, bahwasanya di sana itu ada posko induk. Dan posko induk itu akan kami laporkan bahwa ini adalah bantuan masyarakat Goa, Pemda Goa dalam hal ini. Kemudian teman-teman relawan semua ikut terlibat di dalam penyiapan bantuan yang ada untuk kita bawa ke sana gitu. Dan ini spontan. Adapun bantuan tersebut berasal dari beberapa SKPD Goa, yakni Dinas Sosial, PPKB, BKPSDM, Gerakan Pramuka Kwarcap Goa, Kantor Lurah Limbung, Kale Bajeng, Macini Baji, Mataalo, Tubajeng, Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Solidaritas Goa Community, dan masyarakat Kabupaten Goa. Hamid Rina Ardin melaporkan. Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid mengantar langsung bantuan logistik dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pinrang untuk korban banjir bandang di Masamba. 10 mobil bantuan logistik tersebut berupa paket sembako, makanan siap saji, minuman air mineral, tenda, selimut, perlengkapan bayi, obat-obatan, dan pakaian layak pakai bagi orang dewasa dan anak-anak serta bayi untuk korban banjir bandang di 6 kecamatan Kabupaten Luwu Utara Sulsel. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pinrang juga mengirimkan mobil dapur umum, ambulans, dan puluhan tim medis bersama relawan dari BPBD, PMI, Satpol PP, dan potensi SAR dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Pinrang. Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid mengatakan semua bantuan logistik dari masyarakat Pinrang diantar sendiri ke lokasi banjir bandang sebagai misi kemanusiaan sesama bangsa serta rasa kepedulian terhadap korban banjir bandang. Untuk membantu para saudara-saudara kita yang ada di sana yang kebetulan kena musibah, kena bencana, dan juga tentunya pemerintah daerah sangat prihatin sekali. Ini bantuan sesama pemerintah daerah dan juga banyak bantuan yang disalurkan oleh masyarakat. Banyak sekali warga Pinrang yang bermukim di sana. Nah, tentu itu juga menjadi tujuan prioritas untuk melihat warga Pinrang yang domisilinya di sana. Sebanyak 110 truk sumbangan logistik dikirim ke posko banjir di kantor Bupati Luwu Utara. Sementara Bupati Pinrang telah memerintahkan pihaknya untuk mendata warga Pinrang yang tertimpa musibah banjir di Masamba, Luwu Utara. Asnadi Kala melaporkan. 11 hari terendam banjir, akhirnya warga desa Pakasalo mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah bersama Forkopimda Kabupaten Bone. Dari pantauan di desa tersebut diketahui jika sudah 4 hari lamanya hujan tidak turun, namun air belum juga surut, ditambah aliran air yang cukup deras, sehingga saat penyaluran sembako tidak mudah untuk bisa tiba pada warga yang berhak, di mana sembako harus berpindah-pindah dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya. Begitupun sarana perahu untuk bisa sampai ke rumah warga terdampak banjir. Menurut salah seorang warga desa Pakalaso, Iwan mengatakan, jika bantuan yang diterima masih sangat minim, warga juga sangat membutuhkan air bersih, sehingga warga masih mengharapkan bantuan serta adanya rehabilitasi untuk pencegahan banjir, utamanya Sungai Walanai yang menjadi muara dari beberapa kabupaten lainnya. Sebagian warga ada yang sudah mengungsi ke rumah keluarga, utamanya warga yang berada di bantaran sungai yang rawan deras air. Pak, kurang lebih 299 kakak.
Sementara bantuan yang baru datang ini baru sekitar 75 dos Indomie, 80 dos air mineral, gelas, terus 100 liter gula pasir, lagi 300 hektar sawah. Dimana kalau itu produktif ada bisa menghasilkan sampai 5.000 sampai 7.000 karung. Sebagian warga ada yang sudah mengungsi ke rumah keluarga, utamanya warga yang berada di bantaran sungai yang rawan deras arus airnya. Sementara itu warga desa Pakalaso umumnya bekerja sebagai petani mengalami kerugian akibat gagal panen. Syafri Aziz melaporkan. Ya, saudara, jelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan melakukan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah peternakan sapi di Kota Parepare. DKPP Kota Parepare melakukan pemeriksaan hewan kurban seperti sapi dengan cara memberikan vaksinasi untuk menjamin kesehatan warga dalam mengonsumsi daging kurban di tengah pandemi COVID-19. Satu persatu sapi yang siap untuk dijadikan hewan kurban diperiksa oleh tim kesehatan DKPP Kota Parepare. Pemeriksaan kelayakan sapi seperti gigi dan usia sapi jika memenuhi syarat, maka akan diberi label cat warna putih. Selain diberi label, pihak DKPP Kota Parepare juga menerbitkan surat keterangan hewan sebagai bukti kelayakan untuk dijadikan sapi kurban. Sementara itu, Kepala Bidang Kehewanan DKPP Kota Parepare, Dr. Hewan Wildana, mengungkapkan syarat untuk hewan kurban adalah berusia 2 tahun untuk ternak besar dan tidak cacat serta sehat. Pendataan dan pemeriksaan hewan kurban dan hasilnya sampai pada hari ini sudah ada 735 ekor untuk ternak besar dan untuk ternak kecil sudah ada 480 ekor. Ini kemungkinannya masih ada penambahan, tetapi pada dibanding tahun lalu ini sudah ada penurunan. Ini karena mungkin dikarenakan adanya kondisi pandemik ini. Dari hasil pemeriksaan hewan kurban, tim DKPP Kota Parepare untuk sementara belum menemukan hewan yang tidak layak untuk kurban. Pantauan DKPP Kota Parepare selama 2 minggu melakukan pendataan dan pemeriksaan hewan ternak kurban. Jumlah hewan ternak kurban tahun ini menurun dibanding dengan tahun lalu, diduga dipengaruhi COVID-19. Dari Parepare, Amiruddin TVRI Sulsel melaporkan. Sejumlah sopir truk di Kabupaten Bulukumba melakukan aksi protes dengan menutup paksa kantor pembiayaan PT Sinar Mitra Sepadan atau SMS Finance. Penutupan tersebut dilakukan dengan cara memalang mobil di depan pintu masuk kantor SMS Finance di Jalan Matahari Bulukumba. Puluhan sopir truk melakukan aksi penutupan leasing atau pembiayaan SMS Finance di Bulukumba dengan cara memalang mobil depan pintu masuk di Jalan Matahari Bulukumba. Aksi penutupan yang dilakukan oleh sejumlah sopir ini akibat satu mobil truk milik seorang pengusaha ditarik paksa oleh pihak ketiga yang merupakan debt collector SMS Finance di jalan saat hendak membeli besi di Kecamatan Ujung Loe, Bulukumba. Irman, pemilik mobil, saat dikonfirmasi mengaku debt collector SMS Finance sempat melakukan komunikasi dengan dirinya secara berturut-turut. Hanya saja pihaknya belum mampu melakukan pembiayaan lantaran pekerjaan tidak ada yang berjalan di masa pandemi COVID-19, sehingga penghasilan untuk pembayaran cicilan kendaraan tersebut menunggak. Ditambahkan sebelumnya pernah didatangi langsung dari pembiayaan SMS Finance dan pihaknya berjanji untuk melunasi tunggakan selama 5 bulan dengan total 18 juta dan itu pun dibayar bulan depan Agustus 2020. Tetapi hanya saja belum jatuh tempo sesuai perjanjian mobil miliknya diambil paksa di jalan. Saya lagi membangun juga. Mungkin ini kalau sudah produksi itu penghasilannya sampai 20 juta itu per hari. Jadi saya tidak perlu tunggu itu, tapi saya tunggu ini proyek saya selesai, nah baru saya bayarkan. Itu pas saya bayar lunas, itu janji saya. Oh, seperti itu. Memang sebetulnya sudah ada perjanjian, Pak? Ya sudah, itu minggu lalu 4 orang, bahkan banyak itu di lokasi, dari banyak SMS. saksi. Aksi tersebut hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak SMS Finance lantaran pimpinan salah satu perusahaan pembiayaan SMS Finance tersebut tidak ada di tempat. Dari Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sulawesi Selatan hari ini. Namun kami pastikan Anda tetap bersama kami di TVRI Sulawesi Selatan untuk menyaksikan program berikutnya, yakni Dialog Paraikate bersama dengan Ingrid Herman dengan mengulas tema eksistensi kesenian di masa pandemi COVID-19 pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Faryadi Fatahudin mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.